Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Hadirin ibu bapak ingkang kawula hormati, langkung-langkung wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang tugina bekten, wonten ngarsanipun Bapak Wali Kota ingkang sampun paring amanat saha pantun ingkang memikat, ingkang tansah kerja sareng kalian Kyai Haji Mansur selaku Wakil Wali Kota. Mugi Allah tansah paring kesehatan kepanjenenganipun sehingga saged memimpinkan Kota Magelang kanthi saya. Anggota Forkompimda ingkang kawula hormati, Bapak Sekda ingkang kawula hormati, wonten ngarsanipun sedaya tamu undangan saking PCNU, saking LDI, saking sedaya ormas Islam. Wabil khusus wonten ngarsanipun Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang saha jajaran, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang beserta jajaran, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magelang, seluruh pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan ortum, pimpinan amal usaha ingkang wonten kesempatan menika saged rawuh sedaya jamaah menawi Bapak Ibu nyimak wonten panggung sawau wiwit saking Ketua PDM lajeng Bapak Wali Kota anggenipun mangandikan boten didampingi kokam. Giliran kula matur niki enten kokam sing jaga kalih. Niki tanda bilih kula le matur kon rada suwe. Ati nek len jaga men kokam-kokam gagah ngeten iki berarti mangke le matur rada dangu. Sak dangu dangenipun anggen kula matur, insyaallah kula matur rampung saderenge jam 3. Sepakat nggih? Ning kula ajeng crita sekedhik. Nate Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat menika pas giliran amanah wonten panggung didampingi kokame semangat anggenipun mendampingi ning sing ambruk kokame. Lah niki kok iso malah sing ambruk kokame mbok bilih kokam menika rak pasukan istimewa serbaguna, sayah anggenipun kerja bakti menyiapkan acara nganti dereng fit pun munggah panggung saking tanggung jawab terhadap acara. Ning nek niki rak boten dawah to. Niki nek derek gagah ngeten niki lajeng emut Jenderal Sudirman anak Pandu HW ingkang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mugi kathah Jenderal Sudirman baru ingkang cinta terhadap tanah airnya tidak diragukan lagi. Jenengan Jenderal sinten? Oke, sami. Semangatnya tetap semangat Jenderal Sudirman. Menawi sawau Prof Rifki maos pantun, kula mboten maos pantun amargi sampun dibetos sedaya panjenenganipun Bapak Wali Kota. Nika wau pantunipun hebat, mbok bilih saged dikukuhkan Wali Kota dengan stok pantun terbanyak. Dan ini luar biasa, pantunnya penuh nasihat. Lah wonten kesempatan menika untuk memulai kula mboten ngajak pantun, tapi untuk membangun semangat saya ajak Bapak Ibu sedaya astanipun ngeten. Niki wonten calon-calon anggota dewan malih, kader-kader politik nggih semangat niki Mas Catur, Mas
Nggih. Renaldi nggih, Mas Renaldi. Astane ngeten saged menawi kula matur Islam, Bapak Ibu jawabipun mencerahkan. Saged? Latihan. Islam mencerahkan. Karena kalau orang itu berpegang pada nilai-nilai Islam, hidupnya harus cerah dan memberi pencerahan kepada sekitarnya. Terus kalau saya menyebut Muhammadiyah, Bapak Ibu jawabnya dengan memajukan. Saged latihan. Muhammadiyah. Karena spirit kita adalah Muhammadiyah ini hadir untuk membawa kemajuan dalam pengamalan agama, membawa Islam yang nilai-nilai kebenarannya itu tidak lekang oleh zaman dan waktu. Kalau saya nyebut Indonesia, Bapak Ibu jawabnya Jaya. Ribon? Indonesia Jaya. Saat ini dipadu. Siap nggih? Islam Muhammadiyah ini. Islam mencerahkan. Dereng kompak. Baleni. Islam mencerahkan. Muhammadiyah memajukan. Indonesia Jaya. Apa yang kita sebut ini bukan sekedar slogan teriak, tapi harus menjadi spirit motivasi sekaligus doa agar kita terus menjadi umat Islam yang cerah, menjadi umat Islam yang membawa kemajuan, dan wujud kemajuan itu kita bawa di Indonesia sebagai anugerah Allah ini menjadi bangsa yang jaya, yang maju, yang unggul, sebagaimana Al-Quran gambarkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau ingin membawa Indonesia ini maju, unggul, mendapatkan barokah Allah, Al-Quran ada solusi. Salah satunya adalah walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri, sebuah kaum itu benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan membukakan bagi kaum itu, bagi negeri itu, barokahnya dari langit dan dari bumi. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga agar kita ini menjadi bagian dari orang yang terus memiliki iman yang kokoh, berperilaku sebagaimana seharusnya pribadi mutakin lakukan. Sebenarnya bagi bangsa kita ini, iman dan takwa itu sudah menjadi, kalau saya menyebutnya, nilai yang terus berada mengiringi seluruh proses perjalanan bangsa ini. Maka aneh kalau ada orang yang ingin menjauhkan perjalanan bangsa ini dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman dan ketakwaan itu. Aneh kalau ada orang yang ingin menjauhkan agar agama tidak ikut-ikutan dalam membawa bangsa. Bahkan pendiri bangsa ini pun telah menyatakan kemerdekaan itu pun karena Allah yang kita imani memberi rahmat. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, monggo kita menjadi bagian dari gerakan Islam Persyarikatan Muhammadiyah ini, terus mengawal agar umat ini tetap memiliki kekuatan iman dan takwa yang tangguh. Ibu bapak yang kami hormati, Indonesia ini memiliki banyak gerakan Islam, ormas Islam sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan beberapa ormas itu masih bertahan sampai sekarang. Tetapi dalam sebuah kesempatan, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri menyebut, kata beliau, ada dua ormas Islam yang jasanya dalam perjalanan bangsa sejak sebelum kemerdekaan sampai saat ini beliau sebut sebagai ormas yang bagian dari pendiri Indonesia ini. Maka kedua ormas ini harus dirawat dengan baik. Kata Bapak Kapolri,
dua ormas yang terlibat sejak pendirian bangsa dan sampai sekarang. Saya menyetir kata-kata Bapak Kapolri adalah Ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tentu ini tanpa menafikan ormas-ormas Islam yang lain, tapi beliau mengatakan ini dua ormas yang kontribusinya besar untuk perjalanan bangsa, tanpa mengurangi kelompok-kelompok lain yang juga ikut terlibat dalam membangun dan mengawal bangsa ini. Oleh karena itu, bagi kita Muhammadiyah harus terus memberi kontribusi terbaik kepada umat dan bangsa ini. Dan itu menjadi bagian dari spirit dakwah kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Ibu Bapak, kalau saat ini Muhammadiyah di Milad 111 ini ada gerakan infak pendidikan Muhammadiyah, sesungguhnya amal usaha apakah itu pendidikan, kesehatan, sosial, bagi Muhammadiyah adalah bagian dari cara Muhammadiyah memberikan kontribusi terbaiknya bagi perjalanan umat dan bangsa. Oleh karena itu, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, ratusan perguruan tinggi, ratusan pesantren itu terus kita rawat dalam rangka kontribusi kita kepada perjalanan umat dan bangsa yang kita cintai. Kalau tadi Bapak Wali Kota telah mengamanatkan agar tahun depan PDM Kota Magelang sudah mendirikan rumah sakit Muhammadiyah di Magelang, itu nampaknya tidak boleh ditunda lagi. Malu dengan Muhammadiyah di Sorong, Papua, Bapak Ibu. Besok tanggal 24 ini akan ada groundbreaking pendirian rumah sakit Muhammadiyah di Sorong, Papua. Tempatnya di areal kurang lebih 7 hektar, berdampingan dengan Universitas Muhammadiyah Papua yang kita sebut Uni Muda, dan insya Allah akan segera beroperasi dengan cepat. Di Papua warga Muhammadiyah sedikit, bahkan di perguruan tinggi Muhammadiyah Papua yang terbesar mahasiswanya adalah mahasiswa yang bukan beragama Islam. 70-80% mahasiswanya adalah bukan mahasiswa Muslim. Tetapi kenapa Muhammadiyah menghadirkan perguruan tinggi di NTT, menghadirkan perguruan tinggi di Papua, menghadirkan panti asuhan, menghadirkan rumah sakit dan klinik di Papua? Karena tadi Muhammadiyah ingin hadir dimanapun dalam rangka spirit dakwah rahmatan lil alamin, maka mencerahkan dimanapun itu, sekalipun warga Muhammadiyah di sana minoritas. Nah, ini kok kami pun ganti. Kapan kulo ganti nih Mas? Kembali kepada tadi. Ampun kalah Prof. Ini Papua, insya Allah besok tanggal 24 ini pada hari Jumat, sekaligus kita milad memulai pembangunan rumah sakit di Papua itu. Kita akan memberikan kontribusi di sana. Sekolah Muhammadiyah di sana sudah ada Bapak Ibu. Bahkan sekolah Muhammadiyah di Papua telah melahirkan alumninya itu saat ini menjadi kepala daerah di beberapa kabupaten kota di Papua. Karena memang waktu itu yang ada di tempat itu baru sekolah Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah ingin melakukan gerakan di tempat 3T itu? Terluar, terdepan, terjauh, dan itu kita lakukan agar kita bisa memberikan penetrasi dakwah di tempat-tempat itu. Maka tadi Prof Rifki kalau ditanya apa bisa Pak Magelang nanti juga mendapatkan dana dari pimpinan pusat,
untuk mendirikan rumah sakit? Jawabnya, kalau Magelang seperti Papua dibantu. Tapi karena Magelang itu pusatnya Jawa, berarti pusatnya Indonesia, maka malu kalau Magelang kok nunggu bantuan. Sepakat ya? Jadi 2024 harus ada groundbreaking, 2025 mulai peresmian, dan ini amanat dari Bapak Wali Kota, tentu harus didukung. Insya Allah bisa. Kalau ditanya, Pak, kita kan nggak punya modal, tanya pada generasi pendahulu Muhammadiyah dulu. Apakah para pendiri Muhammadiyah itu kaya? Tidak. Tetapi yang kuat adalah imannya. Kata para pendahulu yang mengatakan, kita manusia itu miskin, uangnya terbatas, yang kaya itu Allah. Maka yakinlah kalau jalan yang kita lalui benar, tidak mungkin Allah akan membiarkan orang yang berjuang di jalannya itu kekurangan. Karena Al-Quran sudah mengajarkan begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu, Allah akan memberikan dia jalan keluar yang banyak. Al-Quran menggunakan bahasa jamak subul. Maka yang diuji adalah kesungguhan kita. Beruntung Magelang sudah punya tanah. Maka kalau sudah punya tanah, tinggal tanah di atasnya. Saya belum punya tanah, beruntung sudah punya niat. Yang repot itu kalau niat saja tidak. Sepakat Prof. Riki, tanggal berapa peletakan batu pertama? Non? Insya Allah, kata beliau, nunggu ganti presiden. 2024 insya Allah sudah ganti presiden. Oleh karena itu tidak boleh ditunda lagi. Milad yang akan datang, minimal acaranya adalah groundbreaking berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah di PDM Kota Magelang. Boten kathah. Wong semalam sebelum di launching kan terus terkumpul 22 miliar. Belum di launching. Proses launching tadi baca WA terkumpul sekitar 87 miliar. Saya setuju dengan Pak Wali Kota ngendikaken, aslinya kita itu orang kaya sodakoi enteng. Hari apa Pak? Ahad pagi gerakan subuh di Masjid UMY untuk mengumpulkan donasi saudara-saudara kita di Palestina. Itu gerakan subuh sehari mengumpulkan uang sekitar 1.033 juta. Ternyata kalau siap nih Bu, maka saya setuju kalau ada bangun-bangun seperti ini. Itu sering ketua panitianya pidato, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk membangun rumah sakit dananya sudah tersedia, cukup. Dan dana itu saat ini dititipkan Allah di dompet Bapak Ibu semua. Sudah cukup. Orang janji Allah, sekali kita berinfak senilai 1 biji padi, matalul ladina yungfikun, seperti apa? Kamatali habbah, seperti menanam 1 biji padi, yang setiap biji padi tubuh sab'a sanabila, menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya mi'atu habbah. Balasannya berlipat-lipat, bahkan 700 kali. Kalau kita kehilangan keyakinan, siapa yang menguatkan, membesarkan jalan dakwah akan semakin dikuatkan kehidupannya. Sebagaimana janji Allah, intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, maka mungkin kita menjadi orang-orang yang males infak dan sedekah. Yang hebat, para pendahulu kita itu melakukannya dengan ikhlas luar biasa. Bapak Ibu, di awal Muhammadiyah mendirikan sekolah, masih ingat kisah heroik yang luar biasa. Siang bolong di kota Jogja di wilayah Kauman, terdengar suara kentongan,
yang kalau ada kentongan narga tertentu masyarakat itu sudah hafal. Nek Bapak Ibu terus emu to nggih, kentongan titir niku kaya napa, dara muluk niku kaya napa. Ada kentongan yang hanya mengabarkan suasana aman. Nah, siang itu ada bunyi kentongan yang nadanya ada orang mau lelang kekayaannya. Maka mereka yang punya keinginan untuk membeli berbondong-bondong mencari sumber suara. Betapa kaget ternyata sumber suaranya dari kediaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus gimana? Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menyiapkan barang-barang yang siap untuk dilelang, untuk dibeli. Karena sebagian yang hadir itu santrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka kemudian bertanya, wonten napa Kiai? Kok Kiai badhe nyati kekayaan Kiai tenopo? Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, aku arep bayar guru-guru sekolah duitnya kurang, uangnya kurang, sekian ratus golden kurang. Maka Kiai bilang, tulung iki dituku mengko dinggo bayar guru sekolah. Ibu bapak, murid-muridnya yang rezekinya dilancarkan Allah itu tentu malu. Ada yang membeli meja, kursi, jasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dibeli. Setelah dibeli, uang itu terkumpul kurang lebih 2.400 holden, yang kebutuhannya hanya sekitar 480 holden. Akhirnya semua terjual, uangnya cukup, tapi sebagian murid itu pulang tidak membawa barang yang dibeli. Sampai ditanya, loh kok iki ra digawa? Nggih, rupanya muridnya malu. Pun kajenge wonten mriki Kiai, diagem Kiai malih, sing penting pun wonten dana sing terkumpul. Monggo pun teng mriki malih. Lajeng Kiai jawab pripun? Ya tapi iki duwite sisa. Butuhnya gur 480, ini terkumpul 2000 lebih to niku. Kiai lho, tapi iki duwite turah. Lajeng Kiai Dahlan ngendi tangen kalih sing mundhut barang niku wau. Lajeng kan mundhut barang jawab, wau Kiai pados yatra kangge bayar guru-guru, nek niki sisa dingge persiapan bayar ulangan. Dan itu keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika kekurangan dana dakwah, beliau sendiri juga mengajak, memberi teladan sehingga terwujud. Tidak dibayangkan sekarang sekolah kita bahkan sampai di luar negeri. Bapak Ibu, sekolah kita di luar negeri yang pertama niku di Mesir. Jadi sekolah pertama Muhammadiyah itu sebetulnya di Mesir, yakni pendidikan anak untuk TK Aisyah di Kairo, Mesir. Tepuk tangan untuk ibu-ibu Aisyah. Kula niku pitados nek Aisyah niku memang semangatnya lebih hebat. Coba bisa niki dicek. Sing rawuh teng mriki langkung kathah Aisyah daripada bapak-bapak. Ning sayang wau lagune lagu Mars Aisyah mboten dinyanyikan. Harusnya Aisyah nggih dinyanyikan karena lebih heroik, Pak. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Loh Bu, ini Aisyah niku spiritnya ada spirit gerakan keislaman, spirit gerakan kebangsaan, spirit gerakan perempuan Islam. Mang mau saire, Aisyah niku berani menyebut gerakan perempuan sebagai tiang utama negara. Perempuan Pak, tiang utama negara niku. Nek bapak-bapak niku namung tiang jaler Pak. Tapi ini tiang negara. Jadi yang pertama di Kairo. Kemudian yang kedua, Aisyah punya sekolah lagi di Mesir, di Malaysia.
Jadi PCIM Malaysia itu termasuk PCIM yang luar biasa. Di sana sudah ada perguruan tinggi, onten sekolah-sekolah untuk anak-anak, terutama menolong anak-anak Indonesia yang sebagian tidak punya igomah, tidak punya administrasi lengkap, maka Muhammadiyah mendirikan sekolah. Bahkan kemarin ketika Presiden berkunjung ke Malaysia, salah satu yang disurvei oleh Kementerian Luar Negeri itu adalah amal usaha pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia yang namanya Wasolamu. Setelah kami ikut datang, ternyata Wasolamu niku singkatan saking Warung Soto Lamongan Muhammadiyah. Nih singkatan niku Wasola. Nah, kemudian sekolah berikutnya bukan TK, bukan PAUD lagi, itu di Melbourne. Bapak Ibu menawi nanti ke Melbourne, hanya dari Pantai Baron ke selatan tidak begitu jauh, neng ampun renang, ke Melbourne. Alhamdulillah ada Muhammadiyah Australian College di atas tanah yang cukup luas. Bahkan Muhammadiyah punya tanah yang tadinya beli 10 hektar, tetapi karena di jalur kencang tidak boleh untuk mendirikan sekolah. Dulu bayangan ketika Muhammadiyah mendirikan sekolah di tempat itu, Bapak Ibu, yang akan sekolah di sekolah Muhammadiyah, bayangan kita paling anak turun anak turun Indonesia yang kebetulan tinggal di Australia. Tapi dalam perjalanannya, Masya Allah, atas rahmat dan izin Allah, sekolah Muhammadiyah di Melbourne itu sekitar 76% muridnya bukan anak turun Indonesia. Dan rata-rata yang diminati, kenapa Muhammadiyah seneng? Karena brandnya itu Muhammadiyah Australian College School of Akhlak, sekolah untuk mendidik budi pekerti. Dan sama dengan sekolah SD Muhammadiyah yang lain, SD Muhammadiyah targetnya selalu ada ngaji Quran, lulus SD Muhammadiyah itu minimal hafal juz 30. Nah, kalau saja Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu tidak memberi keteladanan, mungkin tidak seperti sekarang sekolah bahkan sampai di mancanegara. Oleh karena itu, apa yang diamanatkan tadi sebagai bagian dari spirit kita kali ini akan mewujudkan Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Magelang dimulai di tahun 2024. Sepakat Bapak Ibu? Mangke Prof kondur terus damel panitia pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah. Kulo emot, kenapa Muhammadiyah kok semangatnya membuat amal usaha? Ya Bapak Ibu, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ketika anaknya diajari, santrinya diajari Quran, wal asri diajar sampai 8 bulan, al-ma'un diajar sampai 3 bulan. Pertanyaannya ketika santrinya itu sudah hafal, sudah ngerti, sudah paham, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pertanyaan berikutnya adalah sudah diamalkan apa belum? Maka al-ma'un waktu itu ditanyakan, segera lahir panti asuhan, panti sosial, Hermenkuis, rumah yatim, dan kemudian membangun rumah sakit yang namanya PKO karena spiritnya penolong kesengsaraan umum. Nah, saniki hampir akhir. Cek sound mulai nek istilahnya kok. Tesemut napa mboten? Mencerahkan, memajukan, jaya. Ning sakniki jayanya jangan hanya sekali tapi 3 kali. Jaya, jaya, jaya. Siap? Astane ngoten boleh? Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya, jaya, jaya. Nanti kalau sudah yel-yelnya 3 kali tanda berakhir. Terus tadi adik-adik Kokam angkatan muda menyampaikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ibu bapak, di antara yang pertama-tama mengakui Indonesia merdeka, yang pertama adalah saudara-saudara kita dari Mesir, dan yang selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah
mufti Palestina. Palestina termasuk negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga Presiden Indonesia yang pertama Bapak Insinyur Haji Soekarno, yang dulu juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah ketika di Bengkulu, beliau sangat komit Indonesia untuk membantu Palestina. Dan sikap negara Indonesia saat ini juga sudah disampaikan ketika masyarakat Indonesia lintas komponen, lintas agama melakukan demo besar-besaran di daerah Monas, dukungan Indonesia kepada Palestina. Maka pada tadi malam ketika perayaan milad, resepsi milad di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Haidar Nasir juga menyampaikan mengutuk perilaku penjajah biadab Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dan ini menjadi sikap serius bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk senantiasa memberi dukungan yang positif. Dalam milad kali ini memang Muhammadiyah melibatkan komponen lintas bangsa dalam tema ikhtiar menyelamatkan semesta. Tema itu dibangun karena saat ini bumi, alam, tanah air kita ini, kata para ahli, bukan dalam keadaan baik-baik saja. Sedang terjadi pergeseran iklim yang kalau dikembalikan kepada Al-Quran, Dhoharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, karena manusia salah mengelola alam ini. Maka Global Forum dalam rangka Milad Muhammadiyah kemarin adalah Global Forum dalam rangka ikhtiar menyelamatkan semesta, dalam konteks diskusi bagaimana umat semakin mencintai lingkungannya. Alhamdulillah berjalan dalam 2 hari, kemudian ada resolusi agar tidak ada lagi upaya untuk merusak alam ini, sekalipun alasannya untuk pembangunan. Pembangunan harus pembangunan yang berkeadaban, bukan pembangunan yang merusak lingkungan. Karena alam semesta ini, kata ahli, dikatakan sesungguhnya alam ini adalah titipan Allah untuk generasi anak-anak cucu kita nanti. Maka jangan sampai anak cucu kita mendapatkan alam yang rusak karena perilaku kita yang salah dan serakah. Akhirnya Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan menjalankan proses besar bagi perjalanan bangsa. Ada 3 calon presiden, ada sekian banyak partai, sekian banyak calon anggota dewan dari pusat sampai daerah. Bagi Muhammadiyah, tentu Bapak Ibu semua sudah membaca edarannya bahwa berbuat yang terbaik, ikut terlibat dalam membangun bangsa, itu bagian dari dakwah. Maka Muhammadiyah berharap seluruh warga persyarikatan ikut mensukseskan pemilu dengan baik. Sebagai individu, warga Muhammadiyah punya hak untuk menyalurkan sikap politiknya, dipilih maupun dipilih. Dulu Muhammadiyah sering menggunakan kalimat Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua partai. Tapi saat ini Muhammadiyah membangun kalimat Muhammadiyah membangun silaturahmi yang sama dengan semua partai. Karena Muhammadiyah menyadari politik adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perjalanan kehidupan dalam membangun bangsa dan juga dalam dakwah. Kalau dulu kader Muhammadiyah yang akan mencalonkan atau dicalonkan atau menjadi tim sukses, maka aturannya adalah harus mundur dari persyarikatan. Kalau saat ini dipermudah, tidak harus mundur, cukup cuti atau bahasa persyarikatannya non aktif. Tapi dia tidak harus mundur dari struktural kecuali untuk posisi-posisi tertentu yang disebutkan dalam edaran itu. Yang tidak boleh bagi Muhammadiyah adalah kalau kita membawa persyarikatan secara organisasi
untuk melakukan dukung tertentu, dukung si anu, dukung si ini, dukung nomor ini, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi misalkan Pak, ada yang tanya, Pak ini calon presidennya nomor 1, 2, 3, Muhammadiyah pilih yang mana? Salah kalau kemudian orang Muhammadiyah ini calonnya 1, 2, 3, maka Muhammadiyah milih nomor 4, itu mesti salah. Karena calonnya cuma 1, 2, 3. Maka secara organisasi tidak boleh membawa itu ke dukungan. Orang Muhammadiyah, karena orang Muhammadiyah itu berdasar iman, cerdas, tentu sadar, memilih itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Yakin orang Muhammadiyah tidak akan memilih dengan semboyan nomor piro wani piro. Wonten to Pak? Memilih adalah mencari wakil yang akan memperjuangkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Tapi jangan minta Muhammadiyah untuk memberi surat Muhammadiyah seluruh Indonesia mendukung nomor ini. Itu bukan sikap organisasi. Maka sikap adil Muhammadiyah besok tanggal 22, 23, 24 untuk calon presiden Muhammadiyah melakukan uji publik ketiga pasangan calon itu. Jadi kita undang semuanya Pak. Calon nomor 1 berarti pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan melakukan uji publik dengan tempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Calon nomor 2 berarti pasangan Prabowo Gibran melakukan uji publik Muhammadiyah dengan mengambil tempat di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Calon nomor 3 uji publik untuk pasangan Ganjar Mahfud dengan mengambil tempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita semua hadirkan agar terjadi diskusi, memahami visi misi, kemudian dialog bahwa Muhammadiyah ingin agar kontestasi ini betul-betul untuk membawa agar bangsa yang kita cintai ini semakin baik. Kita tidak ingin Bapak Ibu gara-gara pemilu ini kita tidak akur berkepanjangan seperti kemarin-kemarin itu. Ada guyonan. Kemarin itu kan istilahnya ada kampret, ada cebong. Pemilunya sudah rampung tapi kampret sama cebongnya tidak pernah. Kalau seperti ini merusak tatanan bangsa. Maka kita dewasa memilih dengan benar, memilih dipertanggungjawabkan kepada Allah, tidak hanya untuk kepentingan dunia ini. Prinsipnya memilih pemimpin harus berdasarkan iman yang benar, dan itu semua tentu bagi kita sudah ada panduannya. Oleh karena itu sekali lagi tidak boleh membawa Muhammadiyah secara institusi untuk kepentingan dukung-mendukung, tetapi secara pribadi warga Muhammadiyah punya hak politik untuk disalurkan aspirasinya. Sehingga ini sudah selesai kami sampaikan. Tentu kita berharap tidak ada lagi masalah yang repot. Sebab kemarin Bu, niku rak terus macem-macem, niki guyonan mawon yang kemarin di forum ini. Kan nomor masing-masing nomor itu punya apa? Sembelian sendiri-sendiri. Sejak nomor 1 Amin, nomor 2 Prabowo Gibran, nomor 3 Ganjar Mahfud. Itu karena seperti ini pernah itu kemarin diskusi. Halo, tadi Bapak Ibu berdoa semoga Allah meridhoi, ada yang jawab. Tapi di sebuah forum, karena saya kan tidak dukung itu Pak, terus gimana kada berdoa? Ada yang muni makbul. Kalau Ustadz Adi Dayat bilang ketika berdoa waladolin, karena bukan pendukung itu jawabnya Nah kayak gini sudah tidak benar berpolitik seperti ini. Jangan bawa dengan model seperti itu. Termasuk ketika khutbah, ketika mengamalkan tuntunan berdoa, jangan dibawa-bawa untuk kepentingan yang sebetulnya belum terjadi pada masa Rasul.
maka tetap kita bawa yang santun, yang damai, kita jadikan masyarakat ini semakin cerdas. Jangan mau diadu domba, jangan mau dijadikan Indonesia ini tempat yang tidak damai. Kita bikin damai, kita orang dewasa, bahwa pergantian pimpinan itu bagian dari sunatullah, tapi kita ikhtiar. Kalau ikhtiar sudah dilakukan dengan benar, tinggal tawakal, hasilnya diterima dengan syukur dan sabar. Itu yang utama. Terima kasih. Akhirnya kesimpulan pengajian ini adalah tahun depan Muhammadiyah Kota Magelang mendirikan rumah sakit. Mumpung Mbah Kiai Abu taksih mendukung kegiatan ini. Nek anak yang buatan menyukseskan mungkin tidak durhaka Prof itu. Kalau Mbah Kiai dulu mendirikan sekolah, kampus, tinggal ini melanjutkan mendirikan rumah sakit. Kemudian yang kedua, semangat kita adalah bahwa yang kita lakukan ini untuk kontribusi kita kepada umat dan bangsa. Dan yang terakhir, untuk pemilu kita sikapi dengan bijak. Akhirnya mari kita terus rapatkan barisan, kawal dakwah Muhammadiyah dimanapun. Kita tidak tahu Bapak Ibu, di Sumatera sana ada orang Jawa lulus sekitar tahun 90-an, pindah ke Sumatera, jadi pejuang Muhammadiyah. Sampai sekarang beliau telah mendirikan kurang lebih 29 sekolah Muhammadiyah, yang akhirnya tadi malam mendapatkan penghargaan Muhammadiyah Award karena karsa karyanya. Saya yakin beliau dulu pas mendirikan sekolah itu tidak ingin mendapatkan Muhammadiyah Award, tapi karena keikhlasan itulah yang menjadikan orang lain tergerak untuk memberi penghargaan. Kami yakin kita-kita yang ada di sini adalah orang-orang yang ikhlas, yang ketika perjuangan itu wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi, dan tujuan keridhaan Allah itu yang diminati. Oleh karena itu, keikhlasan itu yang menjadikan Muhammadiyah akan terus bisa terkawal sampai kapanpun. Kita tutup dengan slogan terakhir. Untuk yang terakhir ini tetap Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, tapi jayanya jangan hanya jaya, 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 tapi jayanya ditambah variasi baru. Jaya, jaya, jaya. Sakit nggih? Ayo bisa, tangannya begini. Semangat ya. Islam mencerahkan. Oh ampun, Islam jaya mencerahkan. Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya, jaya, jaya. Siap ya? Oh, Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup, kenapa saya jayanya 1, jayanya 3, terus yang terakhir jayanya dirubah seperti itu. Saya ingin menyampaikan titip setelah kita analisa, kalau pengen membawa Muhammadiyah bisa diterima kapanpun, maka tidak boleh membawa Muhammadiyah dengan monoton. Muhammadiyah sekarang berbeda dengan Muhammadiyah dulu. Generasi Muhammadiyah sekarang berbeda dengan generasi Muhammadiyah dulu. Hasil survei terhadap program kerja pimpinan wilayah, pimpinan daerah, masih perlu ditingkatkan cara dakwah untuk generasi milenial yang berbeda dengan kita. Kita-kita yang umurnya 50 tekan ke atas ini Bapak Ibu bukan generasi milenial, tapi mungkin disebut generasi kolonial. Maka sedih kalau Muhammadiyah mengadakan pengajian cabang ranting kok isinya 50 tahun ke atas. Perlu perubahan strategi dakwah agar anak-anak 19, 20, 21 tahun ikut ngaji lagi dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Pak nama mboten iso dicampur. Nyuwun sewu, ngaji tiang sepuh temanya menyambut husnul khotimah. Banyak yang ikut. Kalau remaja masjid temanya menyambut husnul khotimah, bubar Pak.
Sehingga memang perlu dakwah itu dengan pendekatan inovasi terus dan terus. Aku lu qouli hada fastaghfirullah li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.